Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Rehata Film. Semoga kita selalu diberi kesehatan serta dimudahkan segala urusannya oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Dan di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang bisa dibilang akan sangat meningkatkan adrenalin dan minat para penonton untuk dapat melakukan adegan demi adegan yang ada di film ini. Sebuah film yang tayang pada tahun 2021 dengan judul Nobody. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk Are you? Kisah akan berfokus pada seorang pria paruh baya yang bernama Hatch Mansell, di mana dirinya adalah sosok ayah sekaligus kepala keluarga bagian administrasi yang mana hari-harinya diisi dengan rutinitas yang monoton dan gitu-gitu aja deh, tanpa ada sesuatu yang menguji adrenalinnya sedikit pun. Hingga suatu malam, kediaman Hatch pun didatangi oleh dua orang pencuri yang mana Hatch berhasil memergoki mereka, namun karena suatu alasan tertentu, Hatch pun membiarkan mereka mengambil sejumlah uang receh yang jumlahnya nggak banyak-banyak banget. Tanpa diduga, anak sulung Hatch pun berhasil menyergap salah satu pencuri itu, dan ketika si pencuri yang lain teralihkan perhatiannya, Hatch mencoba mengambil sebuah tongkat golf dan berniat untuk memukulnya. Namun apa yang terjadi? Hatch justru meminta anaknya untuk melepaskan pencuri itu dan membiarkan mereka berdua kabur begitu aja. Let him go, son. Alhasil, anak sulungnya pun merasa sangat kecewa dengan tindakan barusan dan ditambah dengan sikap polisi yang seolah ikut menunjukkan rasa kecewa terhadap sosok ayah sepertinya. You know, if that was my family. Tak bisa dipungkiri kejadian tersebut menimbulkan dampak negatif, yang mana hal itu cukup menjadi bukti bahwa sosok Hatch sebagai ayah sekaligus pelindung keluarga mulai mendapatkan keraguan dari sang istri dan anak sulungnya. Tak cukup sampai situ, tetangga sebelah rumahnya pun memberikan sindiran keras dengan mengatakan jika rumahnya kemalingan. Dia tentu tidak akan tinggal diam begitu aja dan akan memberikan sedikit pelajaran kepada maling tersebut. Dan itu cukup membuat Hatch terbawa perasaan. Heard you had some excitement last night. Use the exercise. Bahkan di tempat kerjanya pun Hatch harus mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan ketika adik iparnya sendiri menyayangkan kejadian semalam, lalu memberikan sebuah pistol untuk Hatch berjaga-jaga. Take it. Ini adalah ayah mertuanya Hatch, alias pemilik perusahaan tempatnya bekerja, di mana dia membicarakan tentang rencananya untuk menjual perusahaannya ini karena usianya yang sudah tua. Mertuanya ini berniat untuk pensiun. I'm rooting for you. Di sisi lain, di balik rutinitas dan kesehariannya itu, Hatch ternyata memiliki sebuah radio khusus di ruangan kerja rumahnya, yang dimana dia sering berbicara dengan seseorang yang nampaknya seseorang itu merupakan teman lamanya, dimana hal itu menjadi sebuah pertanyaan misterius tentang siapakah sosok Hatch ini sebenarnya. If they know, I know, you know? Dan percakapan Hatch dengan seseorang di video akhirnya menguak sebuah fakta menarik tentang alasan kenapa Hatch tidak melakukan perlawanan di malam itu, karena ternyata Hatch sudah mengetahui secara detail tentang kedua pencuri itu, dan mereka berdua adalah sepasang suami istri yang kemungkinan besar sedang mengalami masalah ekonomi, karena jika mereka adalah maling profesional, gak mungkin dong mereka melakukan pencurian hanya nyolong duit receh. Empty. Dan yang paling menarik dari semua ini adalah pistol yang mereka gunakan saat malam itu sama sekali gak ada pelurunya, dan itu alasan kuat kenapa Hatch tidak melakukan perlawanan. Nah, dari semua fakta barusan dan dengan semua analisa yang Hatch lakukan ini, jelas dong menambah penasaran kita semua. Penasaran kan tentang siapakah sosok Hatch yang sebenarnya? Now I know why you didn't do what you didn't do. Selepas pulang kerja, Hatch pergi ke panti jompo untuk menjenguk ayahnya yang tentu sudah ki-aki, di mana ia hanya bisa duduk di atas sofa sambil menonton film di televisi. You been eating? What?
Saat pulang, Hats pun berdiri tepat di depan rumah di mana dia melihat keluarganya sendiri dan merasa bahwa dia cukup kecewa dengan dirinya sendiri yang gagal menjadi sosok pelindung bagi keluarga. Dan saat sudah masuk rumah, istri dan anak sulungnya pun masih bersikap cuek terhadapnya. Namun ketika si bontot mengeluhkan tentang kalung anjingnya yang hilang dan mungkin terbawa oleh kedua pencuri semalam, disitulah Hats benar-benar sangat emosi. Was it? In here. I'm sure it'll turn up somewhere. Dengan cepat, Hats pun kembali ke panti jompo tempat ayahnya tinggal. Tiba di sana lalu dia mengambil sebuah pistol yang disimpannya di sana. Dan dengan sebuah petunjuk yaitu tato pada lengan si pencuri yang dia lihat malam itu, Hats pun berencana untuk mencari kedua pencuri itu dan mengambil kembali kalung anjing milik anaknya. There's this thing I gotta do. Setelah mendatangi beberapa tempat pembuatan tato, tibalah Hats di sebuah tempat tato yang dimana tempat itu diisi oleh orang-orang yang bukan sembarangan. Dan kedatangan itu ke sana cukup menarik perhatian orang-orang tersebut. Agent Mansell, FBI. Namun yang menarik adalah ketika seorang pria tua melihat tato pada lengan Hats, seketika membuatnya kaget lalu mengucapkan terima kasih atas jasamu. Thank you for your service. Dan kemudian si kakek masuk ke ruangannya dan mengunci pintu rapat-rapat. Disitulah orang-orang tersebut mulai berubah sikap dan dengan senang hati mau membantunya. Sampai segitunya loh. Makin penasaran gak? Can I help you? Tanpa butuh banyak waktu, Hats pun terlihat sudah berada di kediaman kedua pencuri itu dan langsung meminta agar kalung anjing anaknya dikembalikan. Give me the goddamn kitty cat bracelet! Namun saat Hats akan berbuat hal yang lebih dari itu, tiba-tiba aksinya terhenti ketika melihat bayi dari dua pencuri itu menangis. Saat Hats duduk di dalam bis menuju rumah karena dia memutuskan untuk pulang saja dengan semua perasaan kesal yang gagal untuk dilampiaskan. Namun suatu keberuntungan terjadi ketika ada sekelompok pemuda yang mabuk dan masuk ke dalam bis, di mana hal itu membuat Hatsnya terlihat senang karena akhirnya mendapat sasaran empuk untuk dijadikan bahan pelampiasan emosinya. Dan ketika para penumpang ketakutan karena kedatangan sekelompok pemabuk itu yang masuk dalam bis, Hats pun dengan santainya berjalan melewati mereka kemudian mempersilahkan si supir untuk keluar. Lantas apa yang akan dilakukan oleh Hats? Tentu saja dia akan menghajar habis mereka semua. What are you still doing here, old man? I'm gonna fuck you up. Dan tidak terelakkan lagi terjadi perkelahian 1 lawan 5 antara 5 orang pemuda tinggi besar melawan Hats yang hanya seorang diri. Hats yang memiliki perawakan kurus dengan brutalnya menghajar mereka semua, di mana dengan ini cukup ditampilkan secara realistis dan itu sangat-sangat menegangkan. Dan sampai di sini cukup jelas dong bahwa Hats adalah pria yang bukan siapa-siapa, tapi bukan pria sembarangan juga. Sorry about the mess. Ketika tiba di rumah, sang istri pun awalnya terkejut dengan banyaknya luka di wajah dan tubuh Hats. It's been a hell of a day. I can see that. Sambil melontarkan banyak pertanyaan, dia pun mengobati Hats dengan sepenuh hati dan menemaninya sampai dia terlelap tidur. Sementara itu adegan berpindah ke tempat lain di mana kita akan melihat seseorang semacam mafia bernama Julian, yang mana Julian tersebut berjoget dan bernyanyi di sebuah klub malam yang cukup ramai pada malam itu. Julian sendiri adalah seorang mafia Rusia yang memiliki usaha penyimpanan uang, di mana rekan-rekan sesama mafianya mempercayakan semua uang mereka di tempat penyimpanan miliknya. Dan saat Julian ditegur oleh para rekannya itu mengenai sikap tidak gagah dirinya saat berjoget dan bernyanyi di depan umum, di mana sikapnya tersebut dianggap bisa menurunkan elektabilitasnya sebagai seorang mafia besar karena menunjukkan tidak adanya wibawa dalam diri Julian. Julian tiba-tiba memecahkan gelas kemudian menyerang salah seorang yang merupakan pemegang saham bisnisnya itu, lalu menggorok leher tepat di depan para rekan yang lainnya. Dan itu cukup membuktikan bahwa Julian adalah orang yang berbahaya yang bisa membuat kepercayaan mereka meningkat. Tak lama Julian pun mendapat telepon bahwa adiknya sedang dirawat di rumah sakit, yang mana adiknya itu ternyata adalah salah satu korban dari Hats saat peristiwa di dalam bis tadi.
Yeah. Julian pun marah besar dan mencoba menginterogasi satu persatu teman adiknya mengenai pelaku yang telah membuat adiknya babak belur, di mana salah satu temannya tersebut berhasil mendapatkan kartu identitas kerja milik Hatch. Who did this to my brother? How can I find this man? Singkat cerita, esok pagi pun tiba dan Hatch terlihat sudah pulih seperti sedia kala. Tak lama ia mendapat panggilan telepon dari teman yang biasa menemannya di radio, yang mana temannya tersebut adalah memperingatkan tentang kejadian semalam bahwa salah satu orang yang dihajar Hatch adalah anggota keluarga dari seorang mafia Rusia bernama Julian. One of those guys was the brother of Yulia Kuznetsov. And you don't want to... Untuk mencari informasi mengenai orang ini, Hatch pun pergi ke tukang cukur, di mana di situ ada seseorang yang entah siapa itu, tapi sekilas bisa ditebak kalau seseorang tersebut kemungkinan besar adalah berasal dari agensi yang pernah mempekerjakan Hatch di masa lalu. Short story long, he's as bad as they come. Dan setelah melihat berkas tentang Julian, sedikit pun Hatch tidak menyesali tentang perbuatannya semalam dan akan menghadapi setiap resiko atas tindakannya tersebut. Bad guy. Julian sendiri memberikan kartu identitas kerja milik Hatch kepada stafnya, di mana staf tersebut menyuruh salah seorang dari pihak pemerintahan untuk melacak alamat dan semua hal tentang Hatch. One blackmail package coming up. Alangkah kagetnya mbak-mbak tersebut ketika mengetahui bahwa Hatch adalah orang yang sangat berbahaya, di mana kita bisa melihat beberapa foto yang memperlihatkan tentang kebrutalan Hatch di masa lalu, sampai-sampai si staf tersebut memutuskan untuk mundurkan diri dari pekerjaannya saat itu juga. Sampai semenakutkan itukah sosok si Hatch? I'm out, no need to pay. Good luck. Saat Hatch dan keluarga sedang makan malam, Julian ternyata bergerak lebih cepat di luar dugaan, di mana dia mengirimkan beberapa pasukan ke alamat rumahnya untuk menghabisi Hatch beserta seluruh keluarganya. Tak alasan yang jelas, dengan cepat Hatch menyuruh mereka masuk ke ruang bawah tanah untuk bersembunyi sementara waktu, dan mereka semua diminta untuk tetap tenang. Don't call 911. Ketika pasukan Julian masuk, kita akan semakin dibuat penasaran apa yang akan dilakukan Hatch kepada para pasukan Julian ini. Faktanya, Hatch ternyata memiliki jiwa brutal yang selama ini telah terpendam begitu lama, di mana Hatch membantai sebagian besar pasukan Julian dengan begitu gilanya, meskipun akhirnya dia harus tertangkap karena disetrum dari belakang. Namun bukan Hatch namanya jika dia bisa tertangkap dengan begitu mudah, karena saat dalam perjalanan dia bisa melepaskan borgol dengan cukup mudah dan membuat mobil mereka terguling-guling, yang membuat ketiga pasukan itu tewas mengenaskan. Lalu Hatch kembali ke rumah, di mana dia dengan tenangnya membawa istri dan anaknya keluar dan melihat begitu banyak jasad tergeletak, kemudian menyuruh mereka untuk pergi ke tempat aman sampai situasi benar-benar kondusif. Come on, you gotta give me something. I will. Setelah istri dan anak-anaknya pergi ke tempat yang aman, Hatch pun membuka sebuah kotak berisi emas batang miliknya, yang mana itu adalah sisa harta dari pekerjaannya di masa lalu. Sementara itu, sang ayah yang berada di panti jompo pun didatangi oleh dua orang suruhan Julian, yang mana mereka bermaksud untuk membunuhnya, dan di situ kita akan benar-benar terkejut ketika melihat kedua orang suruhan tersebut sama sekali tak berkutik ketika ayah Hatch yang sudah tua renta itu ternyata lebih berbahaya dari yang dibayangkan. Setelah meledakkan rumah beserta semua jasad pasukan Julian, Hatch pun menemui ayah mertuanya untuk membeli perusahaan tempatnya bekerja dengan emas batangan yang dia bawa. I'm buying this place. What? Now get out of here. Di sisi lain, Julian pun cukup terkejut ketika mengetahui bahwa semua orang suruhannya tewas, ditambah salah satu anggota pasukannya tersebut adalah asisten pribadinya. Julian pun mengerahkan semua pasukan yang dimilikinya dan memerintahkan semua pasukannya itu untuk melawan Hatch yang hanya seorang diri. Собери всех бойцов.
Di sisi lain, Head sendiri terlihat sedang mempersiapkan sebuah rencana karena Head berniat untuk melakukan perang terhadap Julian setelah mengetahui bahwa Julian telah berani mengirim orang suruhan untuk membunuh keluarganya. Came after my family. They came at Dad. Tanpa ragu dan tanpa rasa takut sedikit pun, Head mendatangi tempat penyimpanan uang milik Julian, di mana dia dengan santainya membantai puluhan pasukan bersenjata di sana, yang mana itu menyiratkan suatu hal bahwasannya Head pernah melakukan hal yang lebih buruk dari ini di masa lalu. Tak hanya itu, Head juga membakar semua uang milik rekan-rekan Julian, yang mana itu tentu akan membuat Julian bertanggung jawab atas hilangnya semua uang milik mereka. Dan yang paling gilanya lagi dari semua ini adalah setelah Head menghancurkan bisnis Julian dengan bernyali dan bermental baja, Head datang sendiri ke klub milik Julian yang mereka bisa melihat dia sedang asik makan tanpa ada rasa takut terhadap Julian dan semua pasukannya. Mr. Manson. Hey. Namun dibalik semua tindakan gilanya itu dan nekatnya itu, Head ternyata memiliki ide berlian. Ketika dia membawa sebuah peledak semacam C4 di atas meja, yang membuat Julian meminta semua orang untuk keluar dari sana tanpa banyak basa-basi, Head langsung mengungkapkan tujuannya datang ke sana, di mana dia menawari sebuah kesepakatan damai untuk tidak lagi mengejarnya dan keluarganya. Hingga saat Head mengatakan bahwa dia sudah membakar semua uang dan usaha milik Julian, Head juga menyarankan agar Julian berhenti dari pekerjaan mafianya dan menjadi orang baru yang lebih baik. Think it over. I'll be nearby. Saat keluar, Head menunggu keputusan apa yang akan diambil Julian dari dalam mobil. Hingga saat Julian keluar dan akan mengejarnya, jangan salahkan Head, karena Julian lebih memilih mati ketimbang berdamai dengan tawarannya tadi. Terjadi kejar-kejaran di mobil dan Head diberondong ratusan peluru. Sesampainya tepat di depan kantor yang sudah dibelinya itu, Head pun tiba-tiba ditolong oleh seseorang yang menembak dari atas, yang ternyata adalah orang yang sering berbicara di radio sekaligus anak angkat ayahnya yang sudah dianggap sebagai adik sendiri oleh Head. Hey, Haji! Remember when I said don't do nothing stupid? Dan pria itu bernama Harry. Namun bukan itu aja kejutannya, karena tiba-tiba ayah Head yang sudah aki-aki ternyata ikut menolongnya, di mana mereka berdua berniat untuk membantu Head menghabisi para mafia Rusia tadi. You brought a lot of Russians. Sementara itu, Harry pun terlihat sedang bertarung jarak dekat dengan orang suruhan Julian. Lalu ia pun mengakhiri mereka semua dengan sebuah tembakan luar biasa, karena 3 orang sekaligus langsung tewas hanya dengan satu tembakan saja. Namun Head lah orang yang paling brutal saat ini, di mana dia menggunakan jebakan tikus untuk membuat sebuah peledak kecil. Kemudian saat orang-orang itu terkejut, Head pun dengan cepat menembak mereka dari jarak dekat, kemudian mengambil sebuah pistol dari kulkas, lalu menghabisi yang lain dengan tembakan linggis yang sudah dibuatnya. Akhirnya ketika mereka bertiga berkumpul, disitulah saat-saat masa lalu seolah terulang kembali, yang mana mereka bertiga adalah sebuah keluarga yang sangat ditakuti karena memiliki sebuah profesi yang cukup mengerikan di masa lalu. Setelah semua pasukan tewas, tersisa Julian yang masih hidup, di mana dia berhasil menembak bahu Harry yang membuat mereka bertiga terdesak. Jangan dianggap ini adalah adegan dramatis yang akan berakhir menyedihkan, karena dengan kebrutalannya, Head selalu menempelkan ranjau peledak pada sebuah pintu kaca anti peluru. Kemudian mendatangi Julian sedekat mungkin dan meledakkan C4 tepat di depan wajah Julian, hingga membuatnya tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Setelah semua ini
ini terjadi, Hatch ditangkap dan diinterogasi oleh dua polisi yang dimana mereka berdua sangat amat terkejut dengan ratusan jasad manusia, seolah tak percaya jika Hatch yang telah melakukan itu semua sendirian. Tak lama, kedua polisi itu pun tiba-tiba mendapat panggilan telepon secara berbarengan, entah dari siapapun itu. Namun yang mengejutkan adalah mereka berdua meminta maaf dan melepaskannya begitu saja tanpa syarat. Who the fuck are you? Yeah. Yeah, what? Nobody. Gimana teman-teman? Film yang sangat menarik bukan? Terima kasih buat yang udah menonton video ini. Dan jangan lupa support selalu dengan cara menekan tombol subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa ngibur semua teman-teman. Bye!